titip Pak Panitia, ini amalnya untuk mertua saya atau orang tua saya. Mertua atau orang tuanya dapat pahala, kita juga dapat. Ini sodakotin jariyatin. Sedangkan makna sodakotin jariyatin ini, orang yang sedekah jariyah harus punya harta. Maka ini spirit umat Islam harus kerja keras. Jadi makna sodakotin jariyatin, sedekah jariyah, kalau mau sedekah menggunakan harta, maka ini spirit umat Islam. Umat Islam harus punya etos kerja yang tinggi, semangat kerja yang tinggi, cari duit yang sebanyak-banyaknya. Jadi kalau ada anggapan, kalau ada orang, seorang kiai, seorang ulama kok kaya, oh itu berarti hubud dunia, ini salah. Paham ya? Kalau ada kiai ustadz kok kaya, oh dianggapnya hubud dunia, cinta dunia. Oh enggak. Bagaimana kita kalau tidak punya harta umat Islam? Untuk membangun masjid butuh harta, untuk membangun pesantren butuh harta, untuk membangun jalan butuh harta, untuk pendidikan anak-anak juga butuh harta. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, lek nih pas kita ini tahlil kubro atau arwah jama, atau kita ziarah kubur, membaca yasin bagus, tahlil bagus, tapi sebelum membaca yasin wa tahlil itu coba merenung sejenak bagaimana perjuangan orang tua kita ketika mencari rezeki untuk nyekolahkan kita, untuk besarin kita. Coba merenung sejenak. Jadi coba direnungkan yang dalam-dalam. Sebelum kita membacakan yasin wa tahlil dan doa, coba merenung sejenak bagaimana perjuangan orang tua kita mencari rezeki untuk membesarkan kita, untuk nyekolahkan kita, untuk mondokkan kita. Biar kita tidak jadi orang yang kufur nikmat. Renungkan yang dalam-dalam bagaimana kangelannya, perjuangannya. Siang gak kenal siang, malam gak kenal malam. Lalu bagaimana perjuangan ibu kita. Ini jarang disentuh. Renungkan yang dalam-dalam perjuangan itu. Sementara saat ini orang tua sudah membujur menjadi tanah. Ya Rob, orang tua kami sudah menghadap kepadamu ya Rabb, sedangkan kami belum bisa membalas kebaikan-kebaikannya, belum bisa membalas jasa-jasanya. Bagaimana perjuangan orang tua saya dulu cari rezeki, siang gak kenal siang, malam gak kenal malam, hujan gak kenal hujan. Merenung. Makanya dalam Quran itu ada 3 ibadah yang antara satu dengan yang lain tidak boleh dipisah-pisahkan. Kalau dipisah-pisahkan ditolak oleh Allah. Yang pertama apa? Atiullaha wa atiur rasul. Taatlah pada Allah dan Rasulnya. Orang yang taat pada Allah taat pada Rasul. Orang yang taat pada Rasul taat pada Allah. Yang kedua, aqimis sholah wa yutu zakah. Orang yang sholat harus zakat, orang yang zakat harus sholat. Yang ketiga, anis kurli wali walidai. Bersyukurlah engkau kepada Allah dan bersyukurlah engkau kepada orang tua. Seorang murid yang memuliakan gurunya, menghormati gurunya, mencium tangan gurunya, tapi dia tidak menghormati orang tuanya, tidak mencium tangan orang tuanya, sungguh penghormatan pada gurunya itu batal. Tolong dicatat nih, anak-anak yang masih sekolah. Seorang santri, seorang murid
yang memuliakan gurunya, memuliakan kiainya, menghormati gurunya, menghormati kiainya, mencium tangan gurunya, mencium tangan kiainya. Kalau dia tidak menghormati orang tuanya, ayah ibunya, dan tidak mencium tangan ayah ibunya, sungguh kebaikan pada gurunya itu batal. Ini makna anishkurli wali walidai. Bersyukurlah engkau kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Ya Allah, renungkan yang dalam-dalam. Men, anak-anak kita ini cerdas batinnya, tidak hanya cerdas otaknya. Kita cari anak yang pintar gampang, tapi ada cara yang anak yang cerdas batinnya ternyata sulit. Jadi Sodakotin jariyatin ini mengajarkan kepada kita umat Islam kerja keras banting tulang untuk mencari rezeki yang sebanyak-banyaknya untuk berkhidmat kepada Allah. Jelas ya? Ini maknanya sodakotin jariyatin. Lalu yang kedua, yang terus masih ada manfaatnya. Jadi orang tua kita ini yang sudah wafat lalu punya amaliyah sedekah jariyah, maka di sana terus mengalir. Makanya barang-barang di masjid kalau rusak nggak boleh dijual, nih sampai nanti diber-ber akhirat. Kok enek toa salonnya rusak ditumpuk aja, biarkan. Ada kipas angin rusak ditaruh di gudang, jangan dijual karena masukan. Sampai besok diuber bersama yang makokkan. Jelas nih? Barang-barang masjid itu amal jariyah, sedekah jariyah, tidak boleh dijual. Pak, bagaimana Pak, ini dijual sudah gak manfaat, dioper nanti dibelikan lagi. Jangan, biarkan saja. Walaupun sudah tidak bermanfaat, kalau barang itu masih ada, urusan Allah. Mungkin airnya mengalir gak sederas dulu, tapi tetap mengalir. Jangan diputus. Saya sering sampaikan, orang tua kita nanam mangga di depan rumahnya. Begitu orang tua sudah meninggal dunia, rumahnya sampai yang nempatin, mangganya berbuah lebat, jangan dipotong. Bapaknya golei, anakku waluyo, mangganya kok ditebang piye to karemu? Ditunggu itu, nggih, sampe eling-eling lho iki. Lek seandainya itu sudah mungkin ada kepentingan dipotong, ditanamkan lagi. Dibisikin bapaknya, Pak, mohon izin, ini tak tebang dulu, tak ganti, tak tanam yang lebih bagus. Ini penting untuk dipahami ini. Karena setiap ruh itu, apalagi di bulan Sya'ban ini, ruh itu pada pulang, pada pulangan ini, mencari rumahnya, mencari tempat tinggalnya, mencari anak dan cucunya. Sampai kapan Pak? Sampai menjelang 1 Syawal. Ya, jadi di bulan Sya'ban seluruh ruh umat Islam ini dilepas oleh Allah untuk datang ke tempat anak-anaknya, ke tempat ahli-ahlinya, diendangi. Yang pertama kali datang apa? Lihat jasadnya dulu di kuburan. Setelah lihat jasadnya baru melihat anak-anaknya. Sekarang anaknya di mana? Di situ. Ya Allah. Kalau suaminya lihat istrinya, lihat anaknya, itu datang. Jadi agak lama waktunya. Sya'ban, Ramadan. Di bulan Ramadan itu full 1 bulan, ruh itu bersama dengan keluarganya yang ada di dunia. Lah nanti begitu malam takbiran baru dilepas kembali ke Lauhil Mahfuz. Paham ya? Jadi yang pertama sedekatin jariyatin, yang kedua au ilmi yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat.
Ngajarkan alif, ba, ta, sa sampai ya, manfaat, itu ilmu. Mengajarkan matematika, biologi, kimia, dan lain sebagainya, selama itu membawa manfaat, itu termasuk bagian dari ilmu yang manfaat. Sedangkan makna dari hadis ini, au ilmi yuntafa'u bi, spirit untuk mencari ilmu. Ternyata persoalan dunia ini akan bisa selesai dengan ilmu, Pak. Makanya orang tua ini harus berjuang mati-matian, anak-anaknya disekolahkan yang setinggi-tingginya. Besok mampu-mampu nih, sekuat-kuatnya diusahakan. Yang akan bisa memecahkan persoalan-persoalan dunia ini adalah dengan ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Apalagi Kalimantan Utara ini jadi tetangganya Kalimantan Timur. Kalimantan Timur adalah IKN, Ibu Kota Negara. Kalau anak-anak kita siapkan ilmunya, keilmuan yang mapan, insya Allah akan jadi pemain-pemain yang andal. Tapi ketika tidak siap, akan jadi penonton-penonton yang setia. Saiki orang tua harus berjuang mati-matian untuk menyekolahkan anak sekuat-kuatnya. Maka kata Sayyidina Ali, ajarkan satu ilmu pada anakmu, karena sesungguhnya dia akan hidup satu zaman yang tidak sama dengan kamu. Itu sebabnya Guru Ijo dulu pernah berkatakan, daunnya Guru Ijo, ajarkan, sekolahkan anakmu pada satu disiplin ilmu, maka dia akan menguasai dalam bidangnya. Loh, seorang ulama besar sekelahnya Guru Ijo, beliau berpesan, ajarkan anakmu dengan satu bidang ilmu, maka dia akan menguasai dalam bidangnya. Kalau anak kita memang matang di matematika, silahkan dimatangkan sekalian. Kalau anak kita matang urusan hukum, silahkan dimatangkan jurusan hukum. Kalau anak kita matang di IT, matangkan di IT. Kalau anak kita itu matang di bidang ekonomi, matangkan sekalian. Kalau anak kita itu memang ahli dari bidang agama, matangkan dalam agama, maka dia akan menjadi tuan dalam ahlinya. Kan banyak yang merkeko ini. Ada kalanya S1-nya itu mungkin sekolahnya SMK-nya mungkin jurusan mesin, begitu kuliah nanti ambilnya di upper. Bisa Pak, bisa, tapi nggak maksimal. Ketika sekolahnya dulu jurusannya bangunan, begitu kuliah ambil jurusan bahasa Indonesia. Bisa Pak, bisa, tapi gak maksimal. Jadi awal ilmi yuntafa'u bihi adalah spirit untuk mencari ilmu. Maka anak-anak kita perjuangkan mati-matian untuk mendapat ilmu yang mapan. Maka insya Allah ke depan nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, anak-anak kita yang sekarang usia 20-30 tahun, dialah menjadi calon-calon pemimpin ke depan. Kita nggak tahu loh Pak, anak-anak kita kecil nanti ada yang jadi camat, ada yang jadi bupati, wali kota, kita nggak ngerti loh Pak. Makanya kalau anak di masjid, biarkan saja. Jungkir balik koprol, biarkan saja. Biarkan. Kenapa demikian? Ini calon generasi kita. Kalau bapak-bapak sekarang usia sudah 50-60 tahun, 20 ke depan kemana? Anak-anak kita sekarang usia baru mungkin 9 tahun, 20 tahun ke depan, dia usia 29 tahun. Yang akan memakmurkan rumah Allah ini. Banyak anak itu senang ke masjid, alhamdulillah. Kalau anak-anak kecil senang ke masjid, alhamdulillah. Jangan dimarahin, jangan dibentain, biarkan saja. Ini membangun generasi. Yang penting diarahkan. Lalu yang ketiga, awalahul sholihun yada'ullah.
anak yang soleh yang mau mendoakan orang tua. Anak-anak kita harus kita kenalkan dengan ulama, biar tahu ngerti bagaimana cara mendoakan orang tua. Anak-anak kita harus kita kenalkan dengan para asatid asatidah, biar tahu tata caranya bagaimana mendoakan orang tua. Kalau kita sudah punya anak, sudah matang, sudah dewasa, tapi cara mendoakan orang tua sudah nggak ngerti, ziarah kubur nggak ngerti, itu yang salah siapa? Tata cara saja sudah nggak ngerti. Kalau masuk kuburan kaki kiri dulu, kalau kurang kaki kanan. Ketika tawasulan membaca Yasin tahlil menghadap ke timur berhadapan dengan jasad, ketika nanti berdoa kembali menghadap ke barat, itu pun sudah banyak yang nggak ngerti. Ini adab ibu-ibu sekalian, bapak sekalian. Kalau ziarah kubur, kalau masuk kuburan itu kaki kiri dulu, keluar kaki kanan. Ketika ziarah makom, ucapkan salam. Kalau kuburannya membujur utara selatan, kita menghadapnya ke timur. Jadi jasad menghadap ke barat, kita berhadapan-hadapan. Tawasul, selesai tawasul baca Yasin wa tahlil, selesai kita menghadap ke barat. Berpindah, berdoa. Kenapa demikian? Orang yang berdoa menghadap ke arah barat, kemungkinan besar doa itu mudah didengar oleh Allah. Paham ya? Ini bahwa anak yang soleh yang mau mendoakan orang tua, spirit kita bagaimana kita berjuang mati-matian agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Itu aset kita. Kalau sudah punya generasi yang soleh atau soleha, senenglah, beruntunglah Pak. Lain jenengan punya anak gelem nek pesantren, ya. Beruntunglah sampai. Bersyukur jenengan. Kalau punya anak sudah baca Quran, bisa baca Quran, alhamdulillah, bersyukurlah jenengan. Beruntung jenengan. Udah nggak usah mikir Pak, di pondok pesantren biayanya banyak Pak. Sudah bismillah, nanti Allah yang atur. Ada saja jalannya, yakinlah itu. Apalagi kalau sudah anak sudah pintar bisa hafal Quran, alhamdulillah. Beruntung jenengan. Apalagi jenengan punya anak yang pokok hafidin, ahli agama, ahli fikih. Ya Allah, bejo jenengan. Karena harus setuju Bapak Ibu sekalian bahwa saat ini pendidikan yang terbaik di antara yang baik ternyata pesantren. Tolong diingat-ingat. Tempat lembaga pendidikan yang terbaik di antara yang baik adalah pesantren. Maka ketika anak sudah mau ke pesantren, ya Allah, jenengan telah ditolong oleh Allah. Anak-anak jenengan, putra-putri jenengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan para ulama-ulama, para kiai, para bunyai. Bersyukur jenengan. Ada loh anak yang di pesantren berat-berat itu ada. Ya Allah, diantarkan pagi, sore sudah ada di rumah. Ya Allah, saya pernah pas saya ke Peterongan, pas ngantar anak saya di Peterongan, itu ada santri putri dari Madura. Dia tidak tahan, keluar, dia lari-lari sampai di jalan raya, dia mau pulang tanpa pamit pesantren, mau naik bis. Waktu itu dikejar sama pengurus. Mau tak mau orang tua sudah nyerahkan, tanggung jawabnya pengurus. Ada apa-apa tanggung jawab pengurus. Dia ke pasar Peterongan, dia menunggu bis mau pulang ke Madura. Berat-berat nangis-nangis gak tahan. Ya memang di situ tirakat. Makanya alhamdulillah ya Allah, Bapak Ibu sekalian gak punya anak di pesantren, bersyukurlah alhamdulillah. Terus didoakan. Ya, jadilah anak sudah di pesantren, bapak ibunya sing rajin berdoa, bersyukur jenengan.
Anak jenengan punya jatah jadi orang yang mulia. Gak usah mikir biayanya, sudah ikhlas lillahi ta'ala. Itu jadi sedekah jenengan akan diganti oleh Allah min haitsu la yahtasib. Yakin itu. Didoakan lebih-lebih ibunya. Banyak berdoa. Karena ketenangan seorang ibu, ketenangan seorang bapak di rumah akan berpengaruh pada jiwa anak, batin anak di pesantren. Le ibu gelisah, bapak gelisah, anaknya kalau ya gelisah. Ada yang nggak tega, masih kecil di pondok. Kan ada kayak gitu kan, nggak tega. Nanti kalau makan gimana, kalau minum gimana, kalau nanti sakit kayak apa? Serahkanlah pada Allah. Sebaik-baik penitipan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Saya kira ini sajalah, nggak usah panjang-panjang. Nanti kalau kurang panjang tahun depan diundang lagi Pak Mafrus. Insyaallah. Itu saja saya kira sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi spirit kita bersama. Dan saya doakan semuanya yang hadir dan keluarganya semuanya oleh Allah diberikan panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, usaha yang lancar, sukses dan barokah, rumah tangga yang sakinah, putra-putri yang soleh dan solehah, bisa berjumpa kembali Sya'ban dan Ramadan tahun-tahun yang akan datang insyaallah. Amin Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa penutup. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طول أعمارنا، اللهم طول أعمارنا، اللهم طول أعمارنا وصحح صدرنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا alfina wa biawaijana fid dunya wad dunya wal akhirah innaka la kulli syai'in qadir innaka la kulli syai'in qadir innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma rasulna mutabana nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran dhahiran batinan wa qallan wa fi'lan wa tu'atan wa ibadatan wa amalan sholih wa adatan. Allahumma ya nabi hayatil ulama, Allahumma ya nabi hayatil ulama, Allahumma ya nabi hayatil ulama wa misna bi matil ulama wa misna bi mati syuhada wa sulya al qiyamati bi jimratil awliya wa adkhilna jannata malambi alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lahum warzuqhum bil imani wasyahada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma a'inna 'ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa limasyayikhana wa limasyayikhana wa liikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i
minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Istajib du'ana ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walillahi qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Dengan berakhirnya pengajian akbar dan doa penutup oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Supatro MPDI, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kita malam ini. Semoga acara ini mendapat banyak berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari MC dan seluruh panitia mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu Assalamu